Loh, kok bisa gitu? Bener. Kalau sekarang ini aku tidak cerai, satu tok, karena aku Kristen. Dia bilang gitu. Waktu akhirnya dia cerita apa? Dia ini, si ibu ini bungsu dari 9 bersaudara. Dia dengan kakaknya yang pertama itu beda 25 tahun atau berapa gitu. Kok 25 tahun? 15 tahun. Pokoknya 9 gitu. Dan dia bungsu, sangat dia dengan kakak yang terakhir itu bedanya 5 atau 6 tahun. Jadi dia dekat sekali sama mamanya, dekat sekali. Waktu kecil dia itu agak sakit-sakitan. Sudah bisa bayangkan orangnya itu gini ya. Orangnya itu kurang lebih setinggi saya. Lebih putih pasti, lebih cantik. Ngomongnya lebih pelan, kalem gitu pokoknya ya. Kalau ngomong itu mesti kita apa? Gitu. Karena saking kalemnya ngomongnya gitu ya. Dia banyak cerita sebenarnya, cuman nampak pokoknya jadi imut sekali. Jadi kalau saya yakin cowok-cowok dia pasti akan senang gitu. Memang penampilannya kayak boneka begitu loh. Gitu, ya, jadi saya bayangin. Dan menikah dia dengan seorang suami yang tinggi, ya, waktu muda tentu saja ya, tinggi besar, dan dia ini tidak biasa mengekspresikan kasih dengan kata-kata dan belayan. Suatu saat konflik, kemudian kalau tiap kali konflik selalu suaminya pergi, langsung keluar jalan-jalan. Kira-kira semalam semua tidur dia baru balik. Gitu caranya. Terus akhirnya si istri itu ngomong gini, si ibu itu ngomong gini, aku tuh cuma minta satu tok. Nek pas konflik itu kamu bawa gimana-mana, jangan kemana-mana, temani aku, peluk dan belai. Itu saja yang aku minta. Aku enggak mau minta rumah, enggak, belai saja waktu aku nangis. Terus si suaminya diam saja dan berkata, aku itu paling enggak tahan lihat orang nangis. Jadi aku lebih baik keluar rumah karena aku enggak tahu mesti apa. Gitu ya. Akhirnya setelah ngomong gitu, ya sudah harus peluk dibelai, begitu sudah. Belum lama balik lagi gitu. Sampai betul-betul suatu saat waktu itu anaknya masih 1 dan dia marah besar dan berkata, "Kalau kamu tidak serius mencintai aku, ya, kita cerai saja." Begitu, sampai serius gitu. Nah, keluarga si perempuan yang keluarga Kristen ini beramai-ramai katakan, "Ayo masuk konseling pranikah." Akhirnya waktu proses pranikah itu kemudian dipulihkan dan akhirnya waktu saya tanya lebih jauh, kenapa sih Bapak? Oh ya, tidak mahal toh. Sentuhan, menyentuh dan membelai itu kan tidak mahal, maksudnya gratis ya. Tidak perlu apa-apa, peluk, belai, sudah gitu. Ternyata suaminya ini waktu SMP dia orang luar pulau, dia merantau di Jawa. Waktu dia merantau kemudian dia hidup sendiri. Dia SMP itu sambil sekolah, sambil kerja. Tiap kali nangis dia ngomong dengan dirinya, tidak boleh nangis, tidak boleh. Nangis itu adalah nanti kamu gagal. Kamu tidak boleh nangis, terus itu sampai dia sukses dan menikah. Dan dia tiap kali nangis dia akan ngomong dengan dirinya sendiri. Itu lemah, nangis itu lemah, nangis itu membuat kamu gagal. Dan dia menjadi orang yang sangat keras. Dan dia tidak lakukan ini. Bahasa kasih itu penting sekali bagi orang tertentu. Jadi cari tahu bahasa kasih kekasihmu. Yang kedua, kalau cari tahu dan yang kedua, cari bagaimana memahami secara konkret. Aku rasa dicintai kalau bersama-sama dia. Bersama-sama waktu apa dan di mana. Padahal realita bahwa para suami ini kan mesti pergi kerja. Coba kok didampingi terus di rumah. Tidak bekerja, ya saya nggak kerja, dampingi kamu. Dan pasti stres juga kan. Ya wis kamu masak terus, hari masak terus suruh makan, terus si istrinya sudah stres, makan terus. Karena dilayani terus dengan makanan. Jadi sebenarnya apa ini? Kita perlu mendefinisikannya itu secara konkret, secara detail, supaya apa? Kita bisa menyampaikan tepat dan diterima dengan tepat juga. Bahasa kasih seperti apa? Kalau itu yang kita perlu mengenal,
maka perlu mengkomunikasikan bahasa kasih. Jadi sewaktu-waktu bisa tanya, kok kamu nggak pernah ya ngomong, aku ini bajuku bagus apa enggak sih? Itu perlu ngomong, kalau pasanganmu nggak ngerti, bisa seperti itu. Kok kamu itu diam aja ya, aku sakit kak ya mbok, di SMS sih, apa dikirimi makanan, nggak pernah gitu. Perlu dikomunikasikan. Kenapa? Supaya tidak menimbun-nimbun, kemudian kita simpulkan sendiri bahwa kamu bukan jodohku, bisa begitu. Jangan-jangan Tuhan sudah kirimkan sambungan untukmu, tapi kamu tidak bisa. Kenapa? Tadi itu, karena punya syarat dan ketentuan yang kau miliki. Dan akhirnya relasi pun tidak bertumbuh. Kenapa? Sama-sama punya syarat, sama-sama punya ketentuan. Sehingga relasi ya nggak terjalin. Nggak terjalin, terus jalan karena waktu langsung menikah. Itu sebabnya pernikahan menjadi sulit di kemudian hari. Kenapa? Karena tidak dikomunikasikan semacam ini. Oke, saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Nah, sekarang hal yang penting. Kalau begitu, pola kepribadian semacam apa yang Anda miliki dan bahasa kasih seperti apa yang mungkin terjadi? Kita akan ya, yang belum tes ya terpaksa mesti, karena tesnya minggu lalu ya. Silakan Pak Agung akan menjelaskan hasil tes Anda, kepribadian Anda seperti apa dan kaitannya dengan yang tadi ya. Silakan. Baik teman-teman, apa kaitan sekarang? Kaitan langsung. Bagaimana dengan bahasa kasih? Kalau seorang itu rendah diri, ya, memang di sini tidak dijabarkan rendah dirinya karena apa. Secara umum orang itu rendah diri karena 4 aspek. Yang pertama, kalau dia merasa diri, appearance penampilannya nggak terlalu baik, ya misalnya elek, misalnya itu elek dan tidak punya, tanda kutip, tidak punya aksesoris, tidak punya mobil pribadi, tidak punya rumah pribadi, aksesoris ya. Appearance. Yang kedua, achievement. Jadi saya kesini saja. Di sana lebih silau soalnya. Yang kedua bisa berkaitan dengan achievement, hasil kerja. Ketiga adalah skill. Yang keempat, karakter. Orang rendah diri itu ada kalau dia merasa bahwa apa? Aku tidak punya keempat-empatnya. Karena dia tidak merasa punya keempat-empatnya, orang yang rendah dirinya, misalkan rendah dirinya itu tinggi, maka dia akan merasa bahwa aku tidak cukup pantas untuk dicintai. Jadi mau pasangan memberikan bahasa cinta kayak apapun, tidak nyampe ke hatinya. Bisa begitu. Dan orang yang rendah diri ternyata dia akan menuntut begitu banyak cinta dari orang lain, menuntut banyak sekali. Jadi tidak akan merasa dia puas. Kenapa? Tidak percaya bahwa pasangan itu sungguh sayang sama aku. Begitu. Jadi tiap kali dia menyatakan bahasa cinta apa saja, mau memberi barang, mau nemenin, mau apa, tetap sungguh anda kamu sayang sama aku. Itu terus menjadi pertanyaan. Mungkin tidak terungkap, tetapi di dalam hati itu terjadi. Jadi kalau orang rendah diri itu seperti itu. Kalau teman-teman sadar rendah diriku masih cukup tinggi seandainya, maka mesti telusuri ini di mana. Kenapa begitu? Supaya kita proporsional menerima, saya ulangi, menerima cintanya orang, dan akhirnya kita juga punya ketentuan dan syarat yang efektif atau proporsional kepada orang lain ketika kita berada di situ. Jadi semuanya ini sangat berkait dengan bahasa cinta yang kita gunakan atau cara kita mencintai orang lain. Misalkan berikutnya, kalau orang rendah diri ternyata gampang sekali dia bergantung sama orang, gampang sekali terlalu mendengar pendapat, apalagi kalau tadi itu ya kemantapan pribadinya semakin tinggi yang keras begitu, dan akhirnya kita akan memunculkan satu pribadi yang betul-betul tidak pernah puas dengan diri sendiri, dan ternyata orang yang tidak puas dengan diri sendiri itu adalah orang yang tidak puas dengan orang lain. Ternyata seperti itu. Oke, saya berhenti sampai sini. Teman-teman bisa menangkap kaitannya pola kepribadian seperti ini dan cara mengasihi. Jadi bagaimana caranya supaya ini menjadi efektif dalam sebuah relasi? Bagikan itu. Bagikan, kalau sudah punya pacar, bagikan itu untuk saya saling dipelajari dan saling menguatkan bagian-bagian apa begitu.
Walaupun tetap ini adalah gambaran kita, ingat gambaran kita sekarang itu pola kepribadian kita seperti ini. Dan apa sih yang pengalaman-pengalaman yang membuat kita atau definisi yang kita buat ini apa? Dan itu menyatu sedemikian kompleks dalam hidup kita. Betul. Tetapi paling tidak gambaran ini membuat kita tahu bagaimana berespon terhadap orang itu. Misalkan, kalau orang itu misalkan memang keras kepala luar biasa, misalnya seperti itu, maka kita jadi pasangan kalau sungguh mengasihi dia, maka kasih kita, cinta kita adalah menolong dia untuk bertumbuh, kan begitu ya. Kasih itu, kasih yang sesungguhnya adalah menolong dia untuk bertumbuh. Maka kita mesti sabar dulu mendengar dia. Dia keras kepala, kita dengar dulu. Kita tidak bisa menggunakan cara yang keras misalkan. Walaupun tetap kita tahu bagaimana cara kita menghadapi orang mesti itu seni komunikasi tersendiri, tapi paling tidak memahami ini membuat kita tahu bagaimana berespon terhadap orang itu, bagaimana berespon, bagaimana kita memelihara. Nah, kalau kita lihat nanti bagaimana tahapan cinta ya, tahapan kita itu mencintai seseorang, nah itu semakin kita harus belajar bagaimana memupuk belajar mencintai. Mari kita lihat tahapan cinta berikutnya. Nah, ini tahapan cinta ya. 5 tahapan cinta itu seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama ada yang romance. Ini adalah tahap di awal relasi. Saat duduk bersama, ngobrol, itu suatu keindahan tersendiri saat pertama. Tahap kedua, diperkirakan adalah usia 3 sampai 5 tahun dalam pasangan. Ini pernikahan ya, dalam konteks pernikahan. Akan menghadapi banyak pertengkaran dan keributan. Masing-masing pihak ingin mengambil kontrol atas keluarga. Kenapa? Karena diri sendiri mulai muncul bahwa banyaknya kompleksitas itu mau segera selesai. Cara menyelesaikan masalah itu pasti dilatar belakangi oleh keunikan kepribadian kita, kemudian diwarnai oleh definisi yang kita buat, begitu. Karena ini perpaduan di dalamnya, maka terjadi adalah keributan untuk mengontrol situasi. Nah, betul-betul kalau seperti ini, maka harus mulai berjuang untuk mengatasi cinta itu tetap terjadi. Karena cintanya adalah betul-betul mau berjuang. Jadi cinta untuk memperjuangkan relasi ini lebih baik gitu. Cinta, memperjuangkan relasi yang ada itu dengan lebih baik. Saya berhenti di sini. Kalau kita itu relasi yang kita buat sekarang, yang terjadi sekarang, komunikasi kasih kita ini adalah terlalu mengalah, tidak diselesaikan secara detail, pada masa ini menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena kita belum pernah menyelesaikan, belum pernah memperjuangkan, belum pernah mengusahakannya gitu. Maka harus kita masa pacaran tahu supaya pada tahap ini terjadi dapat dilalui dengan baik. Karena sekali lagi kita tidak berhenti di romance saja gitu. Kita tidak berhenti di tahap 1-2 tahun pernikahan begitu. Yang lebih banyak masih ada eros, masih ada sifat mengalah, sifat mengayomi dan memberi lebih begitu. Jadi pada tahun-tahun berikutnya dan kondisi pernikahan yang makin kompleks makin terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa harus sampai 3-5 tahun? Diperkirakan 3-5 tahun itu sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, pasti pengeluaran bertambah. Pasti kebutuhan dana makin banyak. Kalau seandainya masalah pekerjaan atau keuangan keluarga sang suami goyah, nah ini menjadikan sulit. Kenapa? Karena istri melahirkan dan punya baby kan, pasti pekerjaannya akan agak berubah begitu. Kalaupun dia tidak berubah, tetap menjadi wanita karier dan dia hanya cuti hamil dan melahirkan saja, maka kita bisa lihat emosi yang terjadi di situ. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan, menyarankan tiap-tiap pasangan itu adalah masa tahun pertama itu harus masa transisi, masa tahun kedua itu baru hamil, supaya pada masa tahun kedua itu baru melahirkan, atau di awal tahun pertama itu, tahun ketiga ya, tahun ketiga di awal-awal baru punya anak. Kenapa? Supaya bisa adaptasi lebih dulu gitu. Bahasa kasih sudah terkomunikasikan. Saya berhenti dulu. Kan yang dibilang kan
Kan cuma 5 nih tahapan bahasa kasih. Ini kan sederhananya. Kalau kita mau ulur itu kan give yang mana, seberapa frekuensinya, itu kan diuraikan jadi sangat kompleks tergantung apa? Kepribadian kita, kan begitu. Nah, harap tahun pertama itu adalah masa-masa adaptasi, masa-masa kita saling mengenal dia itu seperti apa. Nah, pada waktu sudah lebih mapan, nah ketika kompleksitas saat hamil, misalkan hamilnya lagi rewel, ngamuk-ngamuk apa, semua tetap bisa berjalan. Sehingga power struggle ini tidak lagi seberat kalau sudah diselesaikan pada masa pacaran. Pertanyaan yang kemarin, yang pada Jumat lalu, kenapa mesti ada masa pacaran? Kenapa kok tidak langsung ketemu dan segera menikah saja? Kenapa? Supaya kalau orang konflik pada masa pacaran itu akan lebih ketemu aslinya dibanding sudah menikah. Jadi seperti ini ya, kalau masa pacaran bertengkar hebat, ya wis, kalau enggak ya sudah putus saja, ya wis putus, itu berani dikatakan. Kalau sudah masuk pernikahan, ya wis putus, nggak mungkin keluar putus. Kalaupun ngomong putus, itu adalah menyakiti. Ingat teman-teman ya, kalau sudah menikah tidak boleh kata aku nyesel putus, aku nyesel. Kalau bisa kita putus itu tidak boleh keluar dari mulut kita ya. Ini yang sudah menikah dan akan menikah, ingat, kalian tidak ketemu saya sampai ke sepanjang zaman. Ingat kata ini ya, kata saya. Jangan sampai kalau sudah ambil komitmen menikah, tidak boleh ada kata aku nyesel menikah sama kamu, aku lebih baik putus, itu gak boleh. Terlalu banyak kasus yang saya temukan, banyak orang terluka itu kalau pasangannya berkata aku nyesel menikah kamu, ternyata kamu itu seelek ini, saya gitu ya. Ternyata karaktermu itu kayak gini, kalau aku tahu gini, ternyata papa mamamu itu gitu ya, kalau tahu, waduh itu sangat menyakiti. Kalaupun sudah pulih, ternyata kata-kata itu masih nempel, dan itu akan membuat muncul konflik-konflik di kemudian hari yang menyakiti. Ya, oke, baik lagi pada bagian ini. Nah, konflik pada masa pacaran itu membuat kita leluasa. Jadi ekspresi emosi itu betul kalau memang kita itu tidak bisa disatukan. Cinta kita, definisi yang kita buat itu, komitmen, itu tidak bisa sehati. Betul-betul tidak bisa mengutamakan Tuhan dalam relasi-relasi semacam ini. Putus itu tidak apa-apa. Memang seharusnya mengambil keputusan berpacaran itu setelah berdoa. Bukan pacaran dulu, baru doa dulu. Tuhan, apakah ini jodohku? Itu salah. Jadi berdoa dulu, berteman dulu. Berdoa, berteman itu sambil Tuhan apakah ini. Kalau memang Tuhan arahkan ke sana, pacaran. Jadi pacaran itu persiapan pernikahan. Pacaran itu bukan mencocokkan lebih jauh. Walaupun kesalahan di awal mungkin terjadi. Ya, waktu sebelum pacaran itu doanya itu bisa jadi karena emosi salah. Bisa. Dan kita putus sebelum menikah bisa. Setelah tunangan putus pun masih boleh karena belum menikah. Tetapi kita akan membuang begitu banyak energi untuk itu. Jadi seperti apa? Pada masa sebelum pacaran itu berdoa betul, ini apa kehendak Tuhan. Pada masa pacaran penyesuaian terjadi. Itu sebabnya masa pacaran itu harus ada target waktu, program jelas kapan menikah. Pertanyaannya mungkin akan muncul, berapa lama sih boleh sebelum menikah begitu ya. Sudah pacaran itu biasanya pertanyaan itu sering kali diajukan ya. Pacaran itu berapa lama? Tergantung usia, ya, tergantung usia masing-masing. Tergantung kedewasaan rohani masing-masing, itu menjadi penentu waktu berapa lama masa pacaran. Nah, sebelum sampai ke sana, kalau tertarik nanti boleh tanya lagi ya. Jadi kembali bagian-bagian ini. Jadi masa sebelum berpacaran itu mengenali karakter pasangan, masa pacaran adalah masa penyesuaian yang terjadi. Supaya sekali lagi bagaimana belajar memperjuangkan relasi ini. Tidak mudah putus asa karena tidak pernah ada pasangan yang betul-betul cocok 100% dengan kita. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah apa? Kita bisa berespon, mampu berespon waktu dia ketemu aneh-anehnya. Begitu. Ketemu aneh-anehnya itu maksudnya jengkel, gregetan, tapi kita tetap masih bisa berespon. Nah itu jalan. Itu sebabnya saya waktu hasil tes begitu ya, hasil tes, waduh,
Saya tidak pernah hasil tes kayak apapun, saya tidak akan pernah ngomong tidak cocok. Tetapi adalah apa? Belajar, kamu responmu gini, ini titik konflikmu di sini, responmu harus begini, belajar. Kau bisa meresponi ini semua, jalan. Karena nggak akan pernah kok. Mana ada yang ngomong cocok? Nggak pernah misalkan, wah sanguin kalau ketemu dengan melankolis itu cocok, satu diem, satu. Siapa bilang begitu? Tergantung. Sanguin yang mana, ya kan? Sanguin yang keras kepala, sanguin yang rendah diri, sanguin yang ambisi daya juangnya rendah, bisa seperti itu. Kemudian yang rohaninya kacau balau, bisa seperti itu. Apakah memang selalu dengan melankolis yang kalem-kalem, didoakan, diam itu menjadi? Belum tentu. Mungkin dia cocok dengan yang kolerik gitu kan. Cepat kita ke gereja sekarang gitu, baru dia membuat dia jadi membangun rohaninya supaya tidak kacau-kacau misalkan, mungkin begitu gitu ya. Jadi akhirnya apa, sangat-sangat itu kompleks luar biasa. Jadi sekali lagi jangan mengangan-angankan teman hidup itu yang tinggi-tinggi yang tidak ada di zaman ini gitu misalnya ya. Tetapi adalah membangun relasi kan, berjuangnya itu ya. Yang penting apakah kamu bisa berjuang. Saya kok percaya ya teman-teman, saya percaya sekali bahwa cinta itu harus diperjuangkan. Cinta itu harus diperjuangkan, cinta itu harus ditumbuhkan, mesti disirami. Yang penting apa? Komitmen berjuang untuk itu. Kalau dua-dua udah komitmen berjuang. Nobody's perfect. Gak ada seorang yang sempurna. Tetapi tentu saja itu dapat terjadi. Kenapa? Kalau komitmennya terjadi. Jangan sampai kita itu sudah begitu cinta dan angan-angan kita setinggi langit, ternyata kau kok dia gak ngomong-ngomong tentang cinta gitu waktunya. Nah, kamu sudah punya pacar? Sudah. Gitu. Bisa habis kita kan ya. Kita angan-angannya segini. Padahal dia ternyata sudah punya pacar begitu kan. Gak akan terjadi. Nah itu jadi susah sendiri. Kenapa? Ya karena kita memperjuangkan cinta kita sendiri tanpa lihat cinta pasangan pada kita. Itu yang menjadi satu kesusahan tersendiri, bukan? Jadi bagaimana kita berproses untuk ke sana ya. Next. Tahap ketiga. Pasangan mulai saling bekerja sama, saling mengasihi dan saling membantu. Masing-masing berpikir pasangannya bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan mempercayakan hal tertentu. Jadi akhirnya apa? Bisa mendiskusikannya. Tahap keempat. Jadi setelah memperjuangkan tahap keempat. Itu sebabnya kadang-kadang orang bilang kalau pernikahan itu sudah tahun ke-6 itu aman. Menurut saya tidak aman. Next. Bukan lagi cinta romantik, tetapi lebih merasa bahwa pasangannya sebagai soulmate, ya, belahan jiwa, di mana masing-masing saling membutuhkan dan menjadi pendamping. Kalau pada masa ini ternyata dia tetap belum bertumbuh, maka bisa terjadi kekacauan. Ya. Pada waktu pernikahan sudah berjalan 25-50 tahun, intimasi terpenuhi waktu duduk sama-sama. Jadi duduk sama-sama. Jadi kayak balik lagi kayak awal pacaran tuh ya, awal-awal pacaran tuh duduk bersama, ngobrol apa saja, ini bagian yang menyenangkan. Bukan lagi passion. Komitmen udah jelas. Yang jadi muncul intimasi. Dan awal-awal pernikahan, awal-awal itu passion ya yang menjadi bagian. Next. Tahap ini adalah tahap cinta yang matang. Sehingga pada waktu pasangan menjadi lebih tua, cinta mereka tidak lagi eksklusif, tetapi berbagi. Kepada siapa? Anak cucu. Ini bisa terjadi. Sudah bisa lihat situasi ini ya. Jadi kalau tahapan cinta itu seperti itu, maka eros yang sekarang itu hanya muncul di permukaan kok, tanda kutip permukaan, di awal-awal pernikahan. Jadi akhirnya yang penting sebuah relasi itu jangan terpaku dengan erosnya. Yang terpaku bagaimana membangun kebersamaannya itu, intimasi, kebersamaan, keakraban, penyatuan visi, penyatuan ide, bekerja sama, saling bertumbuh dalam Tuhan, pelayanan bersama. Itu jauh karena nilainya akan muncul semikian. Tetapi juga kalau kita tidak ada eros, ya jangan menikah.
Kenapa? Karena akan sangat berat terjadi. Kenapa berat? Karena cinta itu kan membuat kita pengen deket, pengen apa. Dan itu dia sakit-sakitan. Gitu. Dan tidak ada cinta. Waduh, penampilan lumayan mungkin masih kita senang jalan bareng gitu kan ya. Nah, kalau enggak, seperti apa? Itu sebabnya juga mesti berpikir cinta kita kepada siapa, ya. Hati-hati kalau lagi jatuh cinta pada yang jauh lebih muda, ya. Teman pria kalau kamu jatuh cinta pada yang jauh lebih muda, hati-hati. Kalau teman putri kamu mencintai berondong juga hati-hati, karena itu menjadi sulit, ya. Beberapa pasangan yang saya jumpai, mereka yang teman suaminya jauh lebih muda, itu pada masa-masa mungkin tahun-tahun pertama tidak apa-apa, tapi sudah tahun kelima keenam itu kan kelihatan si perempuan lebih cepat tua kan, kayak begitu. Nah si laki-laki masih ketok ganteng gitu kan. Nah misalkan beda 5 tahun, beda 5 tahun, si cewek itu sudah 45, si suaminya 40 itu kan kalau pria itu matang, kematangan seseorang itu kan muncul mulai nampak sekali kematangan di umur 40 begitu. 40 nah kalau perempuan 45, wah sudah terjadi penyusutan begitu kan. Gitu. Nah kalau seperti itu terjadi, maka cenderung menjadi apa? Jadi lebih khawatir dengan relasi itu, komitmen, tetap komitmen Kristen tidak mungkin, tetapi akhirnya merasa khawatir terus gitu. Jadi khawatir terus, apa benar ini? Apa benar mencintai? Ya. Apalagi ketika saya ketemu pasangan, sampai betul-betul stres pasangan itu hampir mau bercerai. Kenapa? Waktu reuni kan berpasangan begitu. Waktu reuni SMA, kan sudah lama tidak ketemu, berarti kan sudah reuni SMA kan ketemu waktu ketemu teman ini ya, teman-teman sekolah cowok ini, teman sekolah cowok ini. Hei, kok kamu ngajak mamamu? Kok kamu ngajak mamamu? Ngawurai gitu kan, yang cowok ngomong, suaminya ngomong, ngawurai gitu. Mereka langsung terdiam, si istrinya langsung, aku pulang. Itu langsung. Ya, tidak mudah. Mungkin kalau yang sekarang masih kelihatan belum tua ya, belum kelihatan gitu. Harus mikirkan ya. Saya ketemu pasangan yang beda 10 tahun, suaminya beda 10 tahun ya. Suaminya 30, istrinya 20 waktu menikah. Masih kelihatan menis-menis dan tidak kelihatan. Tapi setelah itu, si suami sudah benar-benar ini ya, malas sudah keluar-keluar, sudah umur 50 malas. Nah istrinya baru 40 yang masih giat kemana-mana. Jadi akhirnya ya apa, ya wis pergi yo, aku capek, kakiku sakit. Ternyata kemudian betul istrinya ketemu teman sekolahnya dan mereka TTM. Teman-teman hati-hati ya yang punya Facebook, ketemunya di Facebook, teman sekolah. Beberapa terakhir ini ya Facebook ada gunanya ya, tapi mesti proporsional kali ya, mesti berjaga-jaga. Beberapa ketemu pasangan-pasangan yang akhirnya agak goyah-goyah karena ketemu pacar lamanya melalui Facebook, teman SMA. Ya, baik. Nah sekarang bagian yang penting, next. Apa makna bahagia? Terus semua, ya. Bahagia adalah perasaan senang dan puas ketika seseorang merasa baik, bangga, lega, atau puas tentang sesuatu. Orang itu dapat digambarkan sebagai seorang yang bahagia. Perasaan bahagia dapat membantu individu untuk bersantai dan tersenyum. Seneng gitu ya, lega gitu ya, lega gitu. Nggak bisa dibujui, wajah orang yang paling flekmatik sekalipun kalau dia bahagia itu kelihatan, kepancar. Gitu ya. Maka mesti dicek, kalian bahagia nggak sih? Jangan berpikir bahwa aku punya pacar baru bahagia.
Kalau kita merasa bahwa kita bahagia kalau punya pacar, kasihan pacarmu. Kenapa? Karena berarti kita nuntut habis buat aku bahagia, gitu kan? Padahal kita itu siapa? Manusia berdosa yang sangat-sangat kompleks keinginan kita. Keinginan kita itu kompleks, kebutuhan kita itu kompleks. Gak ada seorang pun yang bisa membahagiakan kita, nggak ada. Yang ada itu cuma Tuhan dalam hidup kita itu bisa sungguh bahagia, gitu. Kalau kita itu dekat sama Tuhan, rohani itu menjadi yang utama ya. Hal-hal duniawi itu tidak lagi menjadi bagian yang tertarik. Ingat waktu kita lahir baru pertama kali ya, waktu kita percaya Yesus pertama kali itu hal-hal yang dulu-dulu itu kan tidak tertarik lagi. Itu yang terjadi. Jadi kita dikasihi orang itu sebagai tambahan saja sebenarnya. Punya kekasih, tidak punya kekasih. Kalau punya kekasih, punya pacar baik, punya teman baik, punya teman KT baik, punya anak KTB baik, punya kakak KTB baik. Wah, itu bonus luar biasa. Tetapi kalaupun mereka nggak ada, kita tetap ada.